Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rizki, yang senantiasa memberikan sebuah karunia, dan juga salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kerabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini akan membahas mengenai rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Manusia pada dasarnya, jika sudah membicarakan yang namanya mengenai harta, pasti tidak jauh dari yang namanya uang, pasti tidak jauh dari yang namanya perhiasan. Rata-rata orang-orang itu terkadang ingin sekali yang membeli yang namanya barang branded, bahkan bisa dibilang barang yang mewah. Kemewahan tidak dinilai dari sebagaimana kita memakai barang branded atau bisa dibilang barang yang mewah, tapi kemewahan dinilai dari bagaimana cara kita berpikir, dari bagaimana cara kita menjadi orang yang berkelas. Orang, bahkan artis pun yang bisa dibilang tidak memakai barang mewah bisa terlihat berkelas dari apa? Dari cara mereka berpikir, dari cara bagaimana mereka membuat dirinya berkelas. Rata-rata orang itu pengen banget yang namanya makan di tempat yang mewah. Bahkan memiliki barang yang bisa dibilang mahal. Tapi orang kaya tidak dinilai dari di mana tempatnya dia makan, dinilai dari barang yang dia punya. Tapi orang kaya dinilai dari seberapa banyak kita memberikan sedekah kepada setiap orang. Allah sudah membagi porsinya, Allah sudah mengatur rezeki yang Allah kasih kepada kita. Jadi pada dasarnya manusia yang kaya itu adalah manusia yang senantiasa memberikan rezekinya kepada setiap orang. Ada hak di mana rezeki dari yang sudah Allah kasih kepada kita untuk diberikan kepada orang yang fakir, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kita coba untuk bermain yang namanya lawan kata. Lawan katanya kecil, besar. Lawan katanya menang, itu kalah. Lawan katanya besar, itu kecil. Tapi lawan katanya kaya, sudah dijelaskan pada Quran surat An-Najm ayat 48, yang dimana wa annahu huwa agna wa akna. Sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 48 tersebut mengenai Allah tidak pernah menyebutkan bahwa hambanya itu miskin. Tetapi hambanya itu diberikan sebuah kecukupan dan kekayaan. Ada suatu kisah di mana pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang tidak sengaja bertemu dengan Nabi Musa. Pasangan suami istri tersebut merupakan pasangan suami istri yang miskin, pasangan suami istri yang fakir. Bahkan bisa dibilang mereka memakai baju compang-camping, tidak memiliki harta apapun, bahkan untuk makan pun susah. Tidak sengaja bertemu dengan Nabi Musa dan istrinya berbicara kepada suaminya untuk meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kekayaan. Pada saat itu suaminya meminta kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekayaan kepada pasangan suami istri tersebut. Lalu Allah berkata apa? Wahai Musa, aku akan memberikan kekayaan, aku akan memberikan harta lebih kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi ada syaratnya. Syaratnya ialah apabila harta itu sudah lama terpakai selama 1 tahun, maka Allah akan miskinkan kembali pasangan suami istri tersebut. Lalu pasangan suami istri tersebut diberikan kekayaan. Bahkan bisa dikatakan
Mereka memiliki sebuah rumah yang mewah. Lalu ada istrinya berbicara kepada suaminya, dari pasangan suami istri tersebut, istrinya berbicara kepada suaminya bahwa suamiku, harta yang kita punya ini sudah banyak dan Allah memberikan satu jaminan kepada kita, memberikan satu syarat karena kita nanti akan dimiskinkan kembali. Karena harta ini tidak akan berlaku lama, harta ini hanya berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu mereka membagikan harta-harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan membangun rumah untuk para musafir. Ya. Lalu pada saat itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan sudah bertahun-tahun, mereka selalu membantu kepada orang yang rendah, bahkan membantu untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tetapi lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa mereka tidak jadi miskin? Padahal Engkau memberikan satu syarat di mana mereka akan miskin kembali setelah 1 tahun kemudian." Lalu Allah berkata, "Ya Musa, wahai Musa, Aku memberikan 1 pintu rezeki kepada mereka. Tetapi mereka memberikan pintu rezeki, 7 pintu rezeki, membuka 7 pintu rezeki bagi hamba-hambaku. Bahkan Allah pun sangat malu pada setiap orang yang memberikan rezeki kepada orang yang membutuhkan." Di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya manusia itu ketika sudah diberikan harta, kita harus patut untuk mensyukurinya. Kita harus pandai untuk bersyukur. Karena kita tahu bahwa rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Raffi Ahmad udah kaya, jelas. Karena berjuang. Uang itu kalau banyak, gak cukup. Tapi kalau misalnya dikit, cukup. Kenapa bisa dikatakan demikian? Lihatlah perjuangan orang yang ingin memiliki harta lebih dari kita kuliah, dari kita selalu memberikan sedekah kepada setiap orang, dari kita selalu beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dibilang orang yang berjuang itu akan lebih afdol hartanya ketimbang orang yang menikmati hartanya hanya secara rentan, atau misalnya bisa dibilang harta yang dapatnya secara instan. Kalau misalnya mau hidup enak, hidup aja di surga. Tapi hidup di surga itu tidak gampang. Karena masih ada perjuangan untuk mendapatkan surganya Allah. Dari apa? Dari cara kitanya beribadah dan dari cara kita bersedekah pada setiap orang. Cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.